Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا لا ينسى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum fi afiyah. Kita lanjutkan pembahasan aqidah tahawiyah dengan penjelasan yang ringkas yang temanya saya sampaikan di tema itu adalah ifradullahi bi'af'alih, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Bahwasanya maksudnya adalah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini dan dari tidak ada menjadi ada, kemudian yang mengatur alam semesta ini, menghidupkan, mematikan, memberi hidayah dan lain sebagainya, itu hanya Allah. Iya. Maka di sini kata penulis khalaqal khalqa bi ilmih. Allah menciptakan makhluk dengan ilmu. Dengan ilmu, yakni Allah Azza wa Jalla mengetahui bakal Allah akan menciptakan langit dan bumi beserta isinya semuanya dari tidak ada menjadi ada, dan itu sudah rampung. Ilmunya Allah sudah tahu bakal akan menciptakan itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, qaddarallahu al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah telah menentukan takdir seluruh makhluk ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum. Bayangkan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mengetahui dan mencatat seluruh pengetahuannya itu di Lauhil Mahfuz. Allahu Akbar. Wa qaddara lahum aqdar, dan Allah mentakdirkan untuk mereka dengan takdir rinci. Ya, apakah itu tentang penciptaan atau perbuatan makhluk, semuanya dengan rinci tercatat di Lauhil Mahfuz. Wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira, dan Allah menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkan, menentukan perbuatan mereka semuanya, nasibnya, kematiannya, amalnya. Seluruh makhluk, perbuatan seluruh makhluk sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Wa daraba lahum ajala, dan Allah sudah menetapkan ajal, kematian seluruh makhluknya, apakah itu malaikat, apakah itu jin, apakah itu manusia, apakah itu hewan, semua sudah ditentukan ajalnya, matinya. Nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah beri kita semua husnul khatimah dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalilnya tentang masalah kematian itu sudah ada pada setiap orang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح
Wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kami, Rasulullah yang dia itu orang jujur dan dibenarkan oleh penduduk langit dan bumi. Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan dalam perut ibu kalian selama 40 hari dalam bentuk mani yang bercampur laki perempuan di rahim. Hari ke-80 menjadi segumpal darah. Hari ke-120 menjadi segumpal daging, yakni 4 bulan. Setelah itu Allah mengirim malaikat. Satu malaikat ditugasi oleh Allah untuk meniupkan ruh sehingga dia hidup. Kemudian dicatat, diperintahkan untuk mencatat takdir janin itu, rezekinya, rezeki. Jadi rezeki itu sudah ada, termasuk ini susu. Ini apa ya? Susu. Ini sudah ada takdirnya. Susu jahe. Air putih. Ya, ini sudah ada takdirnya. Sudah, Allah sudah tahu bakal ada dihidangkan di meja ini pada tanggal ini. Ya. Wa ajalihi, dan ajal, kematian seluruh makhluk. Wa ma kana li nafsin an tamut illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidak ada satupun jiwa yang punya nyawa mati kecuali sudah kecuali dengan izin Allah dan sudah dicatat tanggal kematiannya sebelum dia diciptakan. Jadi kita ini sudah ada tanggal matinya, dan di mana kita mati dan di mana dikubur itu sudah ada catatannya lengkap. Kita mohon kepada Allah husnul khatimah. Ya. Kemudian wa amalihi, dan amalnya. Termasuk amal ini kita saat ini sedang duduk di masjid ini, kajian, itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syaqiyyun aw sa'id, dan nasibnya apakah dia celaka, yakni masuk neraka, aw sa'id, ataukah orang itu bahagia dunia akhirat, yakni masuk surga nantinya. Allah sudah tahu. Walam yakhfa alaihi syai' qabla an yakhluqahu. Tidak tersembunyi bagi Allah ilmu, ya, segala sesuatu sebelum Allah menciptakan segala sesuatu itu. Wa ilmahum amilun, dan ilmu apa yang mereka amalkan, apa yang dilakukan oleh setiap orang dan setiap malaikat dan setiap jin, hewan, qabla an yakhluqahum. Allah sudah tahu itu sebelum Allah menciptakan mereka semua. Keimanan tentang ilmu Allah, ilmu bahwa Allah mengetahui apa yang telah terjadi semuanya, dan apa yang sedang terjadi sekarang ini, dan apa yang akan terjadi. Bahkan kalau sekiranya terjadi apa yang akan terjadi, itu wajib kita imani jamaah sekalian. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am, walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Sekiranya engkau ya Nabi mengetahui, melihat ketika orang kafir diberdirikan menghadap neraka Jahannam. Ya, jadi nanti itu ya ikhwan, sebagaimana dalam hadis sahih di dalam Sahih Targhib wa Tarhib, setiap manusia itu akan dikumpulkan berdasarkan sesembahannya masing-masing. Yang nyembah batu, Allah ciptakan batu saat itu, kumpul dengan batu itu. Yang menyembah matahari, Allah ciptakan matahari saat itu. Yang menyembah bulan, Allah ciptakan bulan saat itu, kumpul dengan bulan. Yang menyembah bintang, Allah ciptakan bintang saat itu dan kumpul dengan bintang. Yang menyembah Nabi Isa di dunia, Allah ciptakan Isa dari syaitan yang menyerupai Nabi Isa, kumpul mereka Nasrani. Yang menyembah Uzair yaitu Yahudi, Allah ciptakan syaitan dari syaitan
mirip seperti Uzair, yaitu Yahudi. Setelah itu mereka semuanya menghadap ke neraka, digiring ke neraka. Nah, ketika menghadap neraka itu, faqalu, mereka berkata, ya laitana, celaka kan, nuraddu, alangkah baiknya kalau kita dikembalikan aja ke dunia. Wala nukadziba bi ayati rabbina, dan kita tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Wa nakuna minal mu'minin, dan kita ingin menjadi orang mukminin, orang-orang yang beriman. Maka Allah jawab, bal badalahum, bahkan telah nampak bagi mereka maka yufuna min qablu, apa yang selama ini mereka sembunyikan. Walau ruddu, sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu, mereka akan kembali kafir, limanuhu anhu, dengan apa yang dulu mereka dilarang, yaitu kekafiran dan kesyirikan. Mereka akan kembali musyrik dan kafir. Wa innahum lakadzibun, sungguh mereka itu pendusta. Jadi Allah tahu. Allahu Akbar. Ya, semua apa yang mereka amalkan. Dan kita bersyukur ya ikhwan. Apa hikmahnya kita mengetahui ini, meyakini ilmu Allah ini? Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah banyak-banyak. Ya, walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah banyak-banyak. Kenapa? Karena kita ditakdirkan oleh Allah muslimun, mukminun. Kita beramal saleh. Kita berada di masjid Al-Ghaffar, tempat yang dicintai oleh Allah itu masjid. Kita mempelajari keyakinan Islam, akidah Islam. Ini Allah sudah tahu ini, dan ini takdir yang baik. Maka kita memuji Allah. Walhamdulillahi katsira. Wa amarahum bi ta'atih. Dan Allah menyuruh kepada manusia dan jin dan malaikat juga untuk taat. Dan malaikat semuanya taat. Sedangkan manusia dan jin terbagi dua kelompok. Ada yang taat, ada yang tidak. Ada yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ada yang tidak. Mana dalilnya bahwa Allah menyuruh kita ya kawan? Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Mukhlisina lahuddin. Tidaklah manusia diperintah kecuali, kalau ada kalimat ma, nafi atau la, nafi yang artinya tidaklah, kemudian ada illah, istisna, pengecualian, maka di sini faedahnya kata ulama yufidul hasr. Yufidul hasr itu pembatasan bahwasanya manusia itu diciptakan di dunia untuk diperintah. Manusia diciptakan dan ada di dunia ini dari tidak ada menjadi ada untuk diperintah, bukan untuk leha-leha, bukan untuk menyia-nyiakan, tapi itu diperintah. Diperintah untuk apa? Liya'budullah, agar beribadah kepada Allah. Ibadah itu dilaksanakan dengan hati, seperti ikhlas, cinta, takut, harap. Ada ibadah dengan lisan, seperti sholat, bacaan sholat dari takbir sampai salam, dan yang lainnya. Kemudian dengan anggota badan, seperti gerakan sholat, seperti bayar zakat, dengan tangan, dengan harta, seperti puasa Ramadan, menahan semua yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Insya Allah 125 hari lagi ya kawan, 124 hari lagi puasa Ramadan. Insya Allah. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan dimudahkan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Amin ya rabbal alamin. Mukhlisina lahuddin,
Mukhlisin dengan memurnikan niat lahu untuk Allah saja. Ini untuk mengharapkan ridha Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ad-din di sini amal. Ini dalam beramal yang wajib dan mustahab, sunnah dan menjauhi larangan, itu dalam rangka mencari ridha Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan Allah perintahkan kita untuk taat. Antum sebaiknya beli buku ini ya kawan, tipis saja ini, murah ini, harganya paling 20.000 ya. Iya. Wa nahahum an ma'siyatih, dan Allah melarang dari maksiat. Allah Ta'ala berfirman, wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi. Inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Antum sering dengar di mana nih ayat ini? Khutbah Jumat. Maaf saya sambil minum Pak ya. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kepada kalian wahai manusia untuk adil. Adil itu apa ya kawan? Adil itu artinya wad'u syai' fi mahallih. Itu secara bahasa meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau menurut syariat, adil itu wad'u syai' fi mahallihi ala dhawil kitabi was sunnah. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Contoh, termasuk keadilan adalah tauhid. Tauhid itu artinya ifradullahi bil ibadah, yaitu menyerahkan ibadah hanya untuk Allah, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tauhid, kata Ibnu Qayyim, a'dalul adl, keadilan yang paling adil itu tauhid. Berarti lawan daripada tauhid adalah syirik. Berarti syirik itu merupakan kedzaliman yang paling zalim. Kedzaliman yang paling zalim. Kenapa? Mari kita buktikan. Ketika orang musyrik mendudukkan batu, baik yang dipahat atau yang tidak dipahat, pada derajat ketuhanan, ayyu dzulmi ba'da hadza, kezaliman mana yang lebih zalim daripada syirik? Seorang menyerahkan ibadahnya ke patung atau batu. Apa ada kezaliman yang lebih zalim daripada itu? Apa ada? Tidak ada ya. Kif anti menetapkan, meletakkan, mendudukkan makhluk, benda mati, batu, atau makhluk hidup, atau makhluk yang berakal, atau yang tidak berakal, pada derajat ketuhanan, disembah dan diserahkan kepada Dia ibadah. Padahal Allah yang menciptakan kita semua. Mana ada kezaliman yang lebih zalim daripada syirik? Maka benar firman Allah, inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu kezaliman yang paling gede, yang besar sekali. Maka tauhid adalah keadilan yang paling adil, karena mendudukkan Allah pada keagungannya, sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya, diserahkan seluruh bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi ya ikhwan,
kemarin jam 3 sore kurang Gunung Semeru meletus. Itu Gunung Semeru meletus. Saya melihat videonya, ya Allah, menakutkan ya. Ada satu video yang tidak banyak orang tahu. Ketika jam 3 itu kan gelap gulita itu di sekitaran itu. Ada beberapa desa itu gelap gulita di Kabupaten Lumajang itu. Itu orang-orang yang megang HP memvideokan itu teman-temannya di satu rumah. Itu di rumah loh ya. Apalagi yang ada di sekitaran puncak Gunung Semeru. Apa ada orang mendaki saat itu kemarin tuh? Hah? Ada nggak? Kayaknya mati deh mereka. Itu yang jauh di bawah, ya. Yang desa yang kena lumpur, kena debu vulkanik dan batu itu, dan basah-basah mereka. Itu mukanya ini penuh dengan lumpur. Dalam kondisi gelap-gelap itu difilmkan. Allah, menakutkan ya. Sambil menunggu mereka, menunggu sampai berhenti itu. Mereka ada di dalam rumah. Di rumah itu penuh dengan lumpur. Pertanyaan, mana berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik yang bisa menghalangi keinginan Allah mengerupsikan Gunung Semeru? Siapa yang bisa? Makhluk menghalangi Gunung Semeru? Tidak bisa. Allah menunjukkan kekuasaannya dan kebesarannya dan kekuatannya. Itu baru satu Gunung Semeru, orang udah pada takut semua. Bagaimana kalau semua gunung ini meledak? Nanti pada hari kiamat gunung-gunung itu akan dilemahkan dan dijatuhkan oleh Allah, dilongsor Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, Allah Azza wa Jalla menyatakan, innallaha ya'murukum bil 'adl. Sungguh Allah menyuruh kalian untuk berbuat adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, ya, menurut Al-Quran dan Sunnah. Maka tauhid merupakan keadilan yang paling adil. Begitu pula seorang ketika beramal soleh, melaksanakan perintah untuk Allah, berarti dia orang adil. Orang yang melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas dan menjauhi larangan Allah dengan ikhlas, itu orang adil. Itu orang yang paling adil sudah. Dan orang yang paling adil itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliau orang yang paling bertakwa, yang paling melaksanakan perintah Allah dan paling menjauhi larangannya. Wal ihsan, Allah menyuruh kalian untuk berbuat ihsan. Setelah Allah menyuruh kita untuk adil, melaksanakan ibadah menjadi hak Allah, maka Allah menyuruh kita untuk ihsan. Ihsan itu berbuat baik kepada makhluk. Maka orang yang berbahagia adalah yang melaksanakan hak Allah, yaitu ibadah, yang itu adalah keadilan, dan melaksanakan haknya makhluk, yaitu ihsan, yang di dalamnya ada zakat. Zakat yang di dalamnya ada sedekah, infak, it'amut ta'am, memberi makan orang. Ya, maka tadi malam saya perintahkan kawan-kawan Malang Mengaji untuk bergerak ke Semeru. Minimal itu ya. Itu yang bisa kita laksanakan. Membantu mereka ngasih makan, ngasih selimut, dan apapun yang bisa kita bantu lah. Malang Mengaji itu hari ini bergerak menuju lokasi pengungsian, insya Allah. Bahkan ada ikhwan kita yang membawa ambulans, itu sudah sampai sana, ya, di salah satu masjid di sana. Wa ita'idil qurbah, dan Allah perintahkan kalian untuk berbuat baik sama kerabat. Apakah dengan uang, apakah dengan makanan, apakah dengan pakaian, apakah dengan ilmu. Wa yanha 'anil fahsya, Allah melarang kalian dari perbuatan fahsya. Fahsya itu zina, homo dan lesbi dan mukaddimahnya. Kemudian wa yanha 'anil fahsya wal munkar, dan kemungkaran.
Mungkar lawan daripada ma'ruf. Ma'ruf itu semua yang baik menurut syariat. Sedangkan mungkar semua yang tidak baik menurut syariat. Itu mungkar. Wal baghi. Baghi itu artinya mendolimi orang lain. Berarti mungkar ini semua dosa besar dan dosa kecil. Wal baghi itu artinya yaitu mendolimi orang lain. Hartanya, kehormatannya, atau darahnya itu diganggu, itu baghi, kedoliman. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah beri nasihat pada kalian agar kalian ingat. Betul apa kata penulis? Wa amaruhum bi ta'atih. Allah menyuruh manusia untuk taat. Manusia dan jin. Untuk taat kepadanya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wa nahahum an ma'siyatih. Dan Allah melarang mereka dari maksiat. Wa kullu syai'in yajri, kata penulis rahimahullah Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, wa kullu syai'in yajri bi taqdirih wa masyiatih wa masyiatuhu tanfadu la masyiata lil ibad illa ma syaa lahum fama syaa lahum kan wa ma lam yasha lam yakun. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir Allah, ilmu Allah dan kehendaknya. Jadi tidak akan terjadi di alam semesta ini kecuali sudah diketahui oleh Allah dan dikehendaki terjadi, baik atau buruk. Wa masyiatu tanfadu, kehendak Allah pasti terjadi. La masyiata lil ibad, tidak ada kehendak bagi hamba illa. Jadi kehendak hamba, kehendak manusia itu tidak akan terjadi kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasyaun illa an yasha Allahu rabbul alamin. Yani tiadalah yang kalian kehendaki itu terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah Rabbul alamin, Rabb yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi beserta isi. Makanya kita kalau mau melakukan sesuatu di masa mendatang, ucapkan apa? Insya Allah, jika dikehendaki Allah. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Iya, itu ya. Itu kalau untuk urusan yang baik lah ya, kita ucapkan insya Allah. Tapi kalau urusan yang maksiat, jangan insya Allah ya akhi, tinggalkan ya akhi. Ya, fama syaa lahum kan, apa yang Allah kehendaki untuk makhluknya pasti terjadi, pasti terjadi. Antum sekarang cek semua yang terjadi pada seluruh makhluk, khususnya kepada kita sekarang ini. Ya, saya sekarang lagi ngomong di hadapan antum. Antum sekarang lagi mendengarkan apa yang kita bicarakan sekarang ini, akidah, keyakinan Islam. Ini terjadi dengan kehendak Allah. Ini terjadi dengan kehendak Allah. Berarti ini adalah kehendak yang, apa yang terjadi yang dikehendaki Allah ini kebaikan untuk kita. Karena kita lagi mengaji, ini baik buat kita. Alhamdulillah. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan jika Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Misalnya antum ingat masa lalu ya. Misalnya ada seorang di antara antum punya keinginan, kan banyak ya. Keinginan antum apa dulu? Banyak sekali. Misalnya ada di antara antum kepengen sekolah yang favorit misalnya nih, di luar negeri misalnya. Terus di masa lalu itu kemarin itu terjadi. Nah itu dengan kehendak Allah. Atau tidak terjadi, atau tidak terjadi, itu juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang bagaimana kalau orang berbuat maksiat nih sekarang ini? Ada yang maksiat sekarang ini, berbuat dosa. Apakah itu dengan kehendak Allah? Iya kehendak.
Tidak ada satupun peristiwa di alam ini kecuali dikehendaki oleh Allah. Terus apa hikmahnya? Apabila seorang dijerumuskan oleh Allah kepada kemaksiatan, berarti Allah menghinakannya. Falyatub ilallah. Segera bertobat kepada Allah sebelum terlambat. Sebab barang siapa yang maksiat dan terus-menerus dimudahkan dalam maksiat, itu istidraj. Allah mengulur-ngulur kepada dia sampai, jadi walaupun dia maksiat, Allah kasih dia makan, minum, pakaian, rezeki, uang dan lain sebagainya. Itu bukan kenikmatan, itu istidraj. Itu adalah dilulu, diulur-ulur. Semakin banyak rezeki, semakin lupa dia. Tambah banyak maksiatnya. Contohnya misalnya peminum khamr atau narkoba. Nah, lolos terus dia dari tangkapan polisi dan aman-aman aja. Dia pengedar narkoba. Terus dia, dan dia pemakai juga. Akhirnya dia OD, overdosis. Mati dalam keadaan overdosis. Nah itu kan su'ul khatimah, akhir yang buruk. Maka hati-hati kalau ada orang berbuat maksiat siang malam, nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, tapi soge. Hati-hati, kamu tambah lupa sama Allah itu dengan rezeki itu. Kalau Allah matikan kamu gimana? Dalam keadaan kamu belum bertobat, dosamu banyak, amalmu sedikit. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang amal solehnya lebih ringan daripada dosa-dosanya, maka dia akan masuk neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kalian apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang panas. Di sini ada catatan kaki dari Syekh Al-Albani. yakni anna masyiatahu ta'ala wa iradatuhu syamilatun likulli ma yaqau fi hadzal qaun min khairin aw syarr. Bahwa kehendak Allah yang maha tinggi dan keinginannya Allah mencakup segala yang terjadi di alam ini, baik itu kebaikan atau keburukan, baik itu petunjuk atau sesat. Itu semua dengan kehendak Allah. Wal ayat adalah ala dzalika katsiran ma'rufah. Ayat yang menunjukkan ini banyak. Wa inkum mura'ajah fi syarh, dan bisa dilihat di penjelasan dari kitab ini. Wal maksud bi hadhil faqra ar-radd al-mu'tazilah an-nafina li umum masyiati ta'ala. Maksud daripada pembahasan ini adalah bantahan penulis, bantahan ahli sunnah terhadap kelompok Mu'tazilah yang menolak masyiah Allah secara umum. Jadi orang Mu'tazilah mengatakan bahwa alam ini tidak terjadi dengan kehendak Allah, tapi kehendaknya alam itu sendiri. Begitu kata mereka. Maka dibantah oleh penulis bahwa semua yang terjadi baik atau buruk itu dengan kehendak Allah. Barang siapa yang saat ini dalam kebaikan, pujilah Allah, karena Allah menghendakimu kebaikan. Berarti Allah menghendakimu untuk memuliakanmu. Jika seorang terjerumus dalam maksiat, itu juga dengan kehendak Allah. Ingatlah, jika Allah memudahkanmu kepada maksiat, itu berarti Allah menghinakanmu. Maka segera bertobat sebelum terlambat. Yahdi may yasha. Kata penulis rahimahullah, Allah berhidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Apa maksudnya hidayah di sini jamaah? Yaitu hidayah hati. Allah membuka hati hambanya menerima Islam, menerima iman, menerima kebenaran Al-Quran dan hadis. Itulah yang dimaksud dengan Allah berhidayah.
Makanya kita setiap hari berdoa ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali? Minimal 17 kali. Kan sholat kita 17 rakaat toh? Pertanyaan, kenapa kita selalu minta hidayah kepada Islam? Siratal mustaqim itu Islam. Kepada Allah kita minta. Padahal kita sudah beragama Islam. Jawabannya adalah karena kita minta hidayah kepada Allah itu, Islam itu bukan hanya masa lalu dan sekarang. Bukan hanya untuk masa lalu dan sekarang. Tapi kita terus minta kepada Allah supaya diteguhkan di atas Islam sampai mati. Maka kita minta terus kepada Allah hidayah kepada Islam, Siratal mustaqim, dalam sholat kita setiap hari. Jelas ya kawan? Jadi bukan Islam masa lalu, hidayah masa lalu, bukan. Bukan hanya itu saja. Tapi yang kita minta itu masa lalu Islam, sekarang Islam, dan terus menerus, besok terus sampai mati. Ya Allah, hidupkan kami semua di atas Islam dan Sunnah, dan matikan kami semua di atas Islam dan Sunnah. Ada muridnya Imam Ahmad, pernah menemani Imam Ahmad dalam perjalanan safar. Beliau orangnya banyak diam. Imam Ahmad itu orangnya pendiam, tapi banyak zikir dan berdoa. Di antara doa yang didengar oleh temannya itu, Allahumma amitni alal Islam was sunnah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam dan sunnah. Karena kalau dia minta dimatikan dalam Islam dan sunnah, berarti minta supaya dihidupkan dalam keadaan Islam dan sunnah. Karena man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Barang siapa yang mati di atas sesuatu, misalnya mati di atas barang siapa yang hidup di atas sesuatu, misalnya Islam, maka insya Allah Allah akan matikan dia dalam keadaan Islam. Inilah kecerdasan Imam Ahmad. Minta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan Islam dan sunnah, berarti beliau minta agar dihidupkan selama hidup di dunia itu mengamalkan Islam dan sunnah. Karena barang siapa yang mengamalkan Islam dan sunnah sepanjang hidupnya, maka Allah akan muliakan dia dengan kematian di atas Islam dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Jadi hidayah di sini maksudnya apa? Hidayah hati. Allah beri hidayah kepada Salman Al-Farisi dari Persia. Persia itu mana? Iran. Ya. Dia mencari Nabi, mencari kebenaran selama 13 tahun. Akhirnya ketemu Rasulullah di Madinah dan masuk Islam. Ya, Allah beri hidayah kepada Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi, masuk Islam. Allah beri hidayah kepada Quraisy waktu penaklukan kota Mekah. Allah beri hidayah kita ini Bani Ken Arok. Antum apalagi Singosari. Ini kerajaannya Ken Arok di sini. Ya. Waken Dedes. Dan Arema itu ada dua, ada dari Bani Ken Arok dan Bani Gajayana. Allah kasih hidayah, alhamdulillah. Lewat dakwanya Wali Songo. Sebenarnya jumlahnya bukan hanya 9. Dalam buku Wali Songo karya Ustadz Zainal Abidin itu, diutusnya para dai itu semenjak zamannya Khulafa Ar-Rasyidin. Itu rombongan. Selesai balik lagi, diutus yang lainnya lagi. Nah, di antaranya ada 9 orang yang meninggal itu di Indonesia. Di antaranya ada Sunan Kudus. Kenapa kok dinamakan Sunan Kudus? Karena dia dari Al-Quds. Al-Quds itu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu Masjidil Aqsa. Dia dari sana, Palestina.
dari Al-Quds. Maka dia merubah nama kota itu menjadi Kudus. Dan dia digelari Sunan Kudus. Karena beliau dari Al-Quds, orang Arab itu. Iya. Dan salah satu muridnya Sunan Kudus dan pengikutnya atau murid-muridnya datang ke Bulu Lawang. Namanya Ilyas. Menikah dengan seorang wanita di sana di Bulu Lawang dan salah satu cicitnya saya. Alhamdulillah dengan sebab dakwanya Sunan Kudus di Kudus, orang Kudus masuk Islam. Nah, salah satu wong Kudus datang ke Bulu Lawang. Alhamdulillah. Coba kalau kita ini nggak ada dakwah ya kan. Ya, Bani Kenaro ini pakai baju orange kemul itu dengan kepala plontos. Tahu tuh? Apa itu? Ya iku wis biksu, ya kan? Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita pakai kopiah, alhamdulillah. Bani Kenaro ini pakai kopiah, pakai gamis. Ya alhamdulillah. Di masjid bukan di kelenteng. Ya, alhamdulillah. Insya Allah ketemu di surga kita. Amin ya rabbal alamin. Tanpa siksa, tanpa hisab, dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Wa ya'simu, dan Allah melindungi siapa yang Allah kehendaki. Dilindungi dari apa? Dilindungi dari syirik. Sebagaimana Allah melindungi Nabi kita Muhammad, para anbiya wal mursalin. Dijauhkan mereka dari syirik, diberi hidayah kepada tauhid. Ya. Wallah, nikmat besar itu adalah dilindungi dari syirik dan kekafiran. Itu nikmat besar itu. Surga balasannya. Karena Allah mengharamkan surga bagi orang musyrik yang tidak bertobat dari syirik. Haram masuk surga. Iya, diharamkan masuk surga. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang musyrik, menyekutukan Allah dan dia tidak bertobat sampai mati, maka Allah haramkan dia masuk surga. Haram masuk surga. Orang musyrik haram masuk surga. Yang menyembah makhluk hidup atau makhluk benda mati atau menyembah makhluk yang berakal atau yang tidak berakal dan tidak taubat, dia masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam berombong-rombongan. Dalam dialog antara Allah dengan orang Yahudi, orang Nasrani di padang mahsyar. Setelah mereka dikumpulkan dengan syaitan Isa, Allah menciptakan dari syaitan mirip seperti Nabi Isa. Mata tadzirun, apa yang kalian tunggu wahai penyembah Isa? Apa yang kalian tunggu? Alma ya Rabb. Alma, kami butuh air ya Allah. Atishna ya Rabbana faskina. Kami haus. Kami butuh air, beri kami air. Ala taridun, kenapa kalian tidak pergi ke Fata Morgana sana? Ala taridun ila sarab, kenapa kalian tidak pergi ke Fata Morgana itu? Fata Morgana itu dilihat itu kayak air, tapi itu bukan air. Apa itu? Neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu dilihat oleh orang-orang Nasrani seperti air di sana. Menujulah mereka ke sana. Begitu dilihat api neraka, dilempar sama malaikat Zabaniyah, ditarik, diuncalno ya kawan, dilempar ala wujuhihim, pada wajah mereka, dipegang kakinya, diikat kakinya, tangannya, kemudian kakinya dilempar, mukanya dulu begini, 70 tahun dalamnya. Neraka jahanam itu dasarnya itu 70 tahun dalamnya. Pernah ada batu besar terdengar jatuh, wajbah. Nabi memberitahu bahwa itu adalah batu
yang pernah Allah jatuhkan 70 tahun yang lalu di bibir neraka jahanam, sekarang baru nyampe di dasarnya. Kayak apa itu? Dalamnya 70 tahun dalam. Padahal antum tahu ya, kecepatan batu itu kalau jatuh berapa itu? Tanyalah pada ahli gravitasi. Ya. Berapa kecepatan batu itu kalau jatuh itu dari angkasa luar itu? Meteor itu. Berapa kecepatannya itu? Manusia kalau terjun payung, ya kan, di atmosfer ini kan masih ada penahannya sehingga dia, ya berapa kecepatannya itu coba? Manusia jatuh dari pesawat, penerjun maksudnya, itu berapa kecepatannya? Lah kalau 70 tahun itu berapa kilometer itu? Jauhnya itu. Nasallahu salamat al-afiyah. Allah melindungi sebagian hambanya dari syirik dan kekafiran. Wa yu'afi, dan Allah memberi keselamatan. Ikhwan, nikmat yang terbesar setelah iman dan yakin adalah keselamatan. Selamat itu apa? Selamat badannya dari penyakit, selamat hatinya dari syirik, selamat amalnya dari bid'ah, selamat dari bencana yang menimpa agamanya. Pokoknya selamat deh dia dan keluarganya dan hartanya dan agamanya dan dunia dan akhiratnya. Itulah keselamatan. Nikmat selamat. Bahasa Arabnya al-afiyah. Kita jangan lupa ya, tiap pagi sore minta al-afiyah. Jangan ditinggalkan itu. Fadlan. Fadlan itu pemberian dan karunia dari Allah. Maka kita minta kepada Allah al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-yaqin wal 'afwa wal 'afiyah wal mu'afah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami minta kepadamu yakin dan maaf dan al-afiyah, keselamatan, wal mu'afah, dan diselamatkan fid dunya wal akhirah, dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lana jami'an wa li ahli baitina jami'a. Wa yudhillu man yasha'. Dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Contohnya siapa? Yang disesatkan oleh Allah siapa? Padahal dia itu hidup di zaman Nabi. Dan dia dekat sekali dengan Nabi. Abu Talib. Mari kita cek Abu Talib ini. Sebutkan dalam hadis. Lama maridu Abu Talib, ketika Abu Talib sakit. Sakit ini udah parah, mau meninggal. Ata ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi datang kepadanya. Di situ sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Waktu itu Abdullah bin Abi Umayyah masih kafir. Tapi setelah itu belakangan dia masuk Islam. Abu Jahal tidak. Sampai mati kafir dia. Maka Nabi berkata kepada Abu Talib. Di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ya ammi, ya wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah olehmu la ilaha illallah, yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang benar disembah kecuali hanya Allah. Kalimatan uhajju laka indallah, kalimat ini akan aku jadikan pembelaan untukmu di hadapan Allah, bahwa kamu sudah mengucapkannya sebelum mati. Maka di situ Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Diam Abu Talib. Maka Nabi mengulangi lagi, ya ammi, ya amma Rasulillah, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, wahai paman Rasulullah, ucapkan la ilaha illallah. Akan aku jadikan pembelaan untukmu kalimat ini, bahwa kau sudah mengucapkannya. Aku jadi saksi di hadapan Allah nanti. Abu Jahal mengulangi lagi, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib?
Fa'aba ayyakula la ilaha illallah. Maka dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah sampai mati. Sedihnya Rasulullah. Sedih banget. Kenapa? Karena juga meninggal pada tahun itu Khadijah. Sedih Rasulullah. Ya. Kemudian kenapa Rasulullah sedih? Abu Thalib ini banyak jasanya. Semasa hidupnya menemani Rasulullah 43 tahun. Semenjak Nabi masih kecil dipelihara oleh Abu Thalib. Dikasih makan, pakaian, minum. Bagaimana enggak sedih? Mati kafir. Umur 25 Nabi dinikahkan dengan Khadijah oleh Abu Thalib. Banyak jasanya Abu Thalib. Kalau Abu Jahal mati kafir, wajarlah, ya kan? Wajar dia. Dia enggak ada jasa dengan Nabi sama sekali. Tapi kalau Abu Thalib menemani Nabi, membela Nabi ketika Nabi disakiti sama Quraisy, ketika Nabi di umur 40 jadi Nabi dan Rasul, dimusuhi sama kaumnya, Abu Thalib tampil membela keponakannya. Bukan persoalan yang lainnya, cuma karena nasab aja. Nah, terus apa yang menyebabkan dia mati kafir? Kok gak mau itu loh mengucapkan la ilaha illallah? Siapa yang bisa jawab? Kita kalau semua kehendak Allah ya. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Tapi ada sebab. Apa sebabnya? Ada lagi? Loh, di kisah itu ada siapa di situ? Abu Jahal. Loh, kok bisa dia ada di situ? Teman dekat. Abu Jahal itu teman dekat. Kata orang Arab, as-sahib sahib. Teman itu akan menarik. Maka hati-hati. Antum jangan berteman dengan si Robert. Tahu Robert? Bertemanlah dengan Muhammad. Maksudnya dengan orang Islam. Ya, jangan antum sering-sering keluar pergi kemana pergi akrab, ngopi bareng, ya, dengan Robert. Hati-hati, awalnya ngopi, lama-lama ngomer, lama-lama nyabu, lama-lama nggak sholat itu, akhirnya murtad. Naudzubillah. Jadi teman dekat ini yang menyebabkan sesat. Abu Jahal ini temannya. Kemudian, jadi Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Karena dia sendiri. Sebagaimana Allah berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka condong kepada kekafiran, condong kepada teman yang jahat, condong kepada maksiat, condong kepada mendustakan, azaghallahu qulubahum. Allah condongkan, Allah sesatkan hati mereka. Tapi barang siapa yang mencintai kebenaran, mencintai Allah dan Rasulnya dan kitab-kitabnya, mencintai perintah Allah, ya, dan mencintai Rasulullah dan orang-orang yang beriman, dan dia mempelajari Quran dan hadis, maka Allah kasih hidayah. Itu ya akhwan. Wa yukhadzil wa yabtali. Allah itu yukhadzil. Yukhadzil itu menghinakan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mencintai maksiat. Wa yabtali, dan Allah menguji. Perhatikan ya ikhwan. Allah itu menguji. Ada 3 ujian itu. Yang pertama ujian dengan perintah dan larangan. Melaksanakan apa enggak? Yang kedua ujian dengan nikmat, kenikmatan,
syukur apa enggak. Yang ketiga, ujian dengan musibah, sabar apa enggak. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang punya nyawa pasti akan mati. Manusia termasuk di dalamnya. Kalau mati berarti apa? Selesai sudah. Kesempatan untuk menambah amal dan bertobat. Dan kami akan menguji kalian. Dengan apa? Bisyarri, musibah, keburukan. Sabar apa enggak? Wal khair, kebaikan, yaitu nikmat. Syukur apa enggak? Sebagai fitnah, cobaan. Saya mau tanya antum. Antum pernah enggak sakit sariawan ya? Pernah ya? Apalagi sariawannya di lidah, ada 2 lagi atau 3. Iya, segera kasih obat salep itu. Itu ujian. Itu baru sariawan, belum yang lain. Sekarang ini yang lagi kena ujian ini kaum muslimin yang ada di sekitaran Gunung Semeru. Itu ada videonya, itu rumah-rumah mereka ini hancur ya. Hancur. Tidak bisa ditempati sudah. Hancur karena kena batu-batu vulkanik. Dan itu panas dan lumpur. Jadi rusak semua. Gentengnya bolong semua. Perabotan semuanya rusak. Itu berapa desa itu? Itu ujian. Dan ya ikhwani, dalam ayat lain Allah mengabarkan bahwa bencana itu karena maksiat. Wallahi, bencana itu karena apa? Maksiat. Pernah terjadi gempa di zamannya Umar. Sahih kisah ini. Maka Umar memegang tanah begini. Malak, kenapa kamu wahai bumi? Setelah itu Umar mengumpulkan seluruh penduduk Madinah. Kumpul kalian. Kata Umar, tidak ada gempa terjadi di bumi kecuali karena maksiat yang ada pada kalian. Itu di Madinah itu. Kalau orang ahli geologi kan bilang, oh gempa itu karena perpatahan apa itu? Lempeng bumi. Orang muslim tidak seperti itu ya akhi, memahaminya. Walaupun misalnya benar, tapi yang pertama kali diucapkan seorang muslim bahwa gempa itu kehendak Allah. Karena dosa-dosa manusia. Kata Umar, wallahi kalau ada gempa lagi menimpa kita di Madinah ini, saya tidak akan tinggal sama kalian. Seperti itu Umar. Saya akan tinggalkan kalian. Jadi gempa itu salah satu bencana. Itu disebabkan karena dosa. Dalilnya mana? Al-Quran surat Asy-Syura. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Semua musibah yang menimpa kalian itu disebabkan karena dosa-dosa kalian. Dan Allah mengampuni sebagian besar dosa-dosa kalian. Artinya kalau semua dosa itu Allah hukum, wah habis kita. Habis, bumi ini habis sudah. Ya, kalau setiap dosa ada meteor jatuh, habis sudah kita. Ada pernah meteor sebesar bola, sepak bola, jatuh. Wah itu sudah berapa meter luasnya itu dalam bumi itu, cekungannya itu. Apalagi segede lapangan sepak bola Gajayana. Waduh, ngeri ya kan.
adlan, sebagai keadilan dari Allah. Yakni ketika Allah menurunkan musibah, itu keadilan dari Allah karena manusia maksiat. Allahumma inna nas'aluka bisari asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma hadina li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha. La yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.